Berdoa selesai. Silakan duduk. Anissa, Marian, apa? Mana Marian? Nggak tahu. Di rumah tuh. Ika, Justin, Daud, Erlangga, Alfa, Ronika, Alfa, Jamdias, Brila, Benti, Alfa, Flora, Fedi, Putri Indrayani, Rani, Asti, Dora, Rukina Lydia, hadir Bu. Roni, Alfa, Rafa, Siska, Rizky, Dika, Mona, Debu, Tenki, Adibu, Anggun, Adibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, biar lebih semangat, coba semuanya begitu dulu. Jawabnya luar biasa, tetap semangat, yes, 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 gitu. Tanya luar biasa, tetap semangat, yes, 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 gitu ya. Udah mulai. Apa kabar hari ini? Luar biasa, tetap semangat, yes, yes, yes. Ya, teman untuk kita semua. Nah, sebelum kami duduk semuanya, kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu atau kesepakatan kelas ya. Jadi setiap ibu mas ini harus dipatuhi ya. Jadi harus dipatuhi. Nah, nanti ibu kasih selembaran. Silakan kalian tulis di satu lembar ini dan tempelkan di papan tulis keyakinan kelasnya. Jadi kalian maunya seperti apa? Jadi kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelasnya ini secara bersama-sama, gitu ya. Jadi kalian setuju dan ibu juga setuju. Ini ibu bagikan dulu. Silahkan ditulis ya. Kesepakatan kelasnya boleh ditulis. Silahkan kalian tulis dulu keyakinan kelasnya atau kesepakatan kelasnya. Nanti kalau sudah silahkan tempelkan di papan tulis ya.
Sudah semua? Sudah. Kita lihat kalian pengennya kayak punya kelas yang seperti apa? Jadi tidak boleh tidur sama kegiatan pembelajaran. Tidak boleh tidur ya. Jadi ini pagi. Tidak boleh berisik di dalam kelas. Tidak boleh tidur selama kegiatan pembelajaran. Tidak boleh tidur pada saat kegiatan proses pembelajaran. Tidak boleh main HP. Tidak boleh berisik di dalam kelas. Tidak boleh bermain HP pada saat guru menjelaskan materi. Peserta didik tidak boleh tidur ya. Nah, jadi berdasarkan keyakinan kelas yang sudah kalian buat, kita sepakati kalau yang di sini itu peserta didik tidak boleh berisik di dalam kelas. Jadi kita membuat kesepakatan kelasnya, peserta didik tidak boleh berisik di dalam kelas ya. Yang pertama ya, setuju nggak? Setuju. Yang kedua, peserta didik tidak boleh tidur di dalam kelas selama proses pembelajaran berlangsung, ya. Peserta didik tidak boleh tidur selama kegiatan berlangsung. Yang ketiga, karena banyak yang milih ini, yang ketiga itu peserta didik tidak boleh main HP selama proses pembelajaran ya, atau selama kegiatan pembelajaran. Peserta didik tidak boleh bermain HP didik tidak boleh bermain HP selama kegiatan pembelajaran. Yang keempat, di sini ibu akan tambahkan satu kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya. Jika bertanya atau menyanggah, silakan untuk mengangkatkan tangan terlebih dahulu. Jika bertanya atau menyanggah, silakan mengangkatkan tangan terlebih dahulu. Jadi
kesepakatan kelas itu kita ada 4 ya sebenarnya. Jadi setiap ibu masuk, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini harus ditaati ya. Jadi jangan lupa. Berarti jika bertanya atau menyangkal itu kalian harus angkat tangan terlebih dahulu ya. Yang pertama kan ada peserta didik tidak boleh berisik di dalam kelas. Jadi ketika ibu menjelaskan materi, menerangkan materi, kalian tidak boleh berisik ya. Tidak boleh ngobrol sama temannya. Ya. Jadi kita sepakat? Sepakat. Kalau sudah sepakat, kita akan ibu akan membagikan asesmen diagnostik atau pretest terlebih dahulu. Silakan kalian kerjakan. Waktu pengerjaan itu 5 sampai 10 menit ya. Setelah selesai silakan dikerjakan, Mbak Ibu. Nah, silakan kerjakan di sini. Ya, ini tidak ada. Silakan dikerjakan dulu. Silakan kerjakan. Jika sudah selesai, silahkan kumpulkannya di depan. Sebelum berjalan ke dulu.
Namanya yang lupa ditulis ya, yang ditulis.
Langsung kerjakan. Sudah semua? Sudah. Ada yang masih belum? Nah, sekarang kita lanjut. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih tujuan kita mempelajari materi ini, ya. Jadi, melalui kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian dapat yang pertama ini memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua, menghayati pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila. Dan yang ketiga, kalian dapat menyajikan hasil diskusi mengenai fungsi pokok Pancasila sendiri, ya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke materinya. Nah, coba kalian perhatikan dulu gambar depan. Sudah lihat semua? Nah, di mana saja kalian sering melihat gambar lambang Garuda Pancasila ini? Di mana saja? Angkat tangan. Yang jawab, Undus. Di sekolah. Ya, benar. Di mana lagi? Siska. Di kantor desa. Nah, benar sekali. Di mana Benti? Di mana? Kantor camat. Ya, benar sekali. Tepuk tangan. Nah, yang kedua aku mau bertanya lagi, mengapa Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara Indonesia? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Kenapa Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara Indonesia? Nah, ya silakan bisa. Karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber. Karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber tumbuh. Ya, yang lain lagi. Nah, jadi karena Pancasila ini juga memang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, ya. Makanya Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara kita. Sekarang kita masuk ke materi kita bab 1, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, Pancasila ini adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia, ya. Jadi Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi, yaitu sebagai apa? Ya, sumber dari segala sumber hukum. Nah, Pancasila sendiri berasal dari dua kata Sanskerta, yaitu apa? Pancasila, yaitu panca yang berarti lima, dan sila, ya, dan sila yang berarti dasar atau asal.
terpendam bisu oleh kebudayaan Barat sendiri. Nah, di sini Pancasila memiliki fungsi umum dan fungsi pokok ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu fungsi umumnya. Jadi secara umum Pancasila ini mempunyai beberapa fungsi. Yang A yaitu Pancasila fungsi umum ya. Yang A Pancasila sebagai sumber norma. Yang B Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang B itu Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang C yaitu Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Yang D yaitu Pancasila sebagai pedoman hidup. Pancasila sebagai pedoman hidup. Nah, kita masuk dulu di bagian Pancasila sebagai sumber norma. Nah, kira-kira norma itu apa? Ada yang tahu? Norma itu apa? Yang tahu angkat tangan. Ada yang tahu tidak? Norma itu apa? Norma adalah aturan. Ya. Jadi norma ini sendiri adalah suatu aturan-aturan yang tidak tertulis yang mengatur bagaimana seorang individu ini bertindak dan berperilaku di dalam kegiatan di dalam masyarakat. Gitu. Jadi meskipun suatu norma ini tidak tertulis, suatu aturan ini tidak tertulis, tetapi harus ditaati oleh seluruh masyarakat sekitar. Gitu ya. Jadi Pancasila ini sudah sepatutnya menjadi sumber norma bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, artinya apa? Artinya norma-norma yang ada di dalam suatu masyarakat seperti norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma-norma lainnya ini harus sesuai dengan Pancasila. Jadi tidak boleh bertentangan dengan Pancasila ya. Jadi jika suatu norma ini tidak sesuai dengan Pancasila, maka norma tersebut dihilangkan atau tidak boleh digunakan di dalam suatu masyarakat tersebut. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Jika norma ini baik, maka norma ini dipakai di dalam suatu masyarakat meskipun tidak tertulis secara hukum. Misalnya apa? Contoh aturan yang dibuat di dalam itu. Tetapi seluruh masyarakatnya harus mentaatinya meskipun tidak ada undang-undang yang mengaturnya, tidak ada secara tertulis gitu. Tetapi setiap masyarakat mentaati suatu aturan atau norma yang dibuat itu. Contohnya apa? Ada yang bisa buat contohnya nggak? Apa? Contohnya apa? Tidak boleh mencuri. Tidak boleh mencuri, misalnya ya. Jadi walaupun tidak tertulis, kalau ketahuan mencuri kena hukum atau kena sanksi gitu ya, ada hukumannya. Atau contohnya tidak boleh membakar lahan orang sembarangan. Misalnya kita ada orang yang tiba-tiba membakar lahan orang sembarangan tanpa izin orang yang punya, tentunya dia akan mendapatkan sanksi atau hukuman ya. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi meskipun suatu aturan atau norma ini tidak tertulis, tetapi seluruh masyarakat harus mentaati suatu norma atau aturan yang sudah dibuat itu tadi, meskipun tidak ada undang-undang yang mengaturnya ya. Nah, jadi untuk norma ini seperti ini. Ada yang ditanyakan nggak terkait tentang norma Pancasila sebagai sumber norma, atau sudah jelas? Jelas. Ya, kalau sudah jelas kita masuk di bagian D.
Yang D apa tadi? Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, Pancasila sebagai perjanjian luhur ini telah berfungsi dan disepakati yaitu melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, walaupun disahkannya Pancasila hanya sebuah PPKI, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila ini merupakan hasil dari perjanjian bersama dengan rakyat. Jadi Pancasila ini tidak hanya satu orang yang mengusulkan usulannya, tetapi banyak sekali yang mengusulkan usulannya, sehingga disepakatilah bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia dan sudah disahkan pada tanggal berapa tadi? 18 Agustus 1945. Ya, selanjutnya yang C. Yang C itu Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Jadi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia ini artinya Pancasila mempunyai makna sebagai suatu asas yang mengandung suatu nilai-nilai dasar yang berkewenangan yang telah kita yakini dan kita patuhi. Nah, jadi sehingga asas tadi ini kita jadikan arah pengembangan kehidupan kita sekarang atau masyarakat untuk menjawab suatu masalah-masalah yang tidak dapat secara teknis atau praktis gitu. Yang D itu apa lagi? Pancasila sebagai pedoman hidup. Jadi bagi bangsa Indonesia sendiri, Pancasila ini tidak hanya sekedar sebagai pelajaran, sebagai hafalan lisan saja atau simbol yang bersifat basa-basi semata, tetapi Pancasila ini dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Bagaimana kita bertingkah, berlaku, bersikap itu harus sesuai dengan Pancasila, gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi pokok. Tadi kan ini fungsi umum ya. Sekarang kita masuk ke fungsi pokok Pancasila. Nah, fungsi pokok yang A itu ada Pancasila sebagai dasar negara. Jadi setiap aturan memiliki dasar dan segala aturan yang berlaku di Indonesia ini harus sesuai dan mengacu kepada Pancasila. Nah, dengan demikian Pancasila ini adalah dasar dari segala aturan yang berlaku di negara Indonesia sendiri. Ya. Selanjutnya yang B, masih masuk ke fungsi pokoknya, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jadi Pancasila sebagai cermin budaya dan ajaran luhur ini memiliki sifat fleksibel dan universal. Nah, artinya Pancasila ini telah sah menjadi sebuah ideologi yang sangat ideal bagi bangsa Indonesia sendiri. Dan yang C apa? Pancasila. Ya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi sebagai ideologi bangsa, Pancasila ini menjadi suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, pandangan hidup ini yang memenuhi unsur-unsur persatuan dan kesatuan, kesadaran dan menghormati akan keragaman. Karena kita memiliki banyak beragam suku, apalagi agama, ras, budaya. Tetapi kita harus selalu bersatu, tidak boleh terpecah belah. Nah, dari yang Ibu jelaskan ada yang tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu yang D.
Pancasila sebagai cermin jiwa bangsa Indonesia. Nah, di dalam setiap sila Pancasila ini merupakan suatu cermin dari jiwa bangsa Indonesia ya. Seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan sebagainya. Udah lanjut ya. Tadi sampai ke persatuan kan? Yang keempat ada musyawarah. Sila keempat bunyinya apa? Ya. Dan yang kelima keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini merupakan suatu nilai-nilai yang bisa diterapkan di dalam setiap kehidupan masyarakat Indonesia ya. Jadi artinya apa? Bahwa Pancasila ini memiliki kedudukan dan fungsi sebagai jiwa bangsa Indonesia. Dan yang Pancasila sebagai ciri pribadi bangsa Indonesia. Nah, sebagai individu-individu, masyarakat Indonesia pastinya memiliki pribadi yang membentuk suatu karakter ya, dan sifat bangsa Indonesia. Nah, Pancasila ini berfungsi sebagai ciri pribadi bangsa yang terlihat pada perilaku atau sikap dari bangsa Indonesia sendiri. Makanya dikatakan Pancasila sebagai ciri pribadi bangsa Indonesia. Dan yang yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber. Nah, Pancasila ini memiliki kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi setiap hukum yang berlaku di Indonesia ini harus sesuai atau mengacu kepada Pancasila. Jadi tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jadi jika ada suatu aturan yang berlaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka suatu aturan tersebut akan dihilangkan atau tidak boleh digunakan. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang G. Nah, ini materi terakhirnya. Yang G. Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Jadi Pancasila ini sebagai cita-cita bangsa. Artinya adalah bahwa ketercapaian nilai-nilai yang ada pada Pancasila ini merupakan suatu tujuan dari bangsa Indonesia. Nah, dari yang sudah itu sampaikan ada yang ditanyakan? Tidak ada? Jelas? Ya, kalau tidak ada, selanjutnya Ibu akan membentuk kelompok diskusi yang terdiri dari 4 kelompok. Nanti Ibu sendiri yang pilih ya. Gimana? Maunya kalian yang pilih atau Ibu yang pilih? Ibu. Ya. Biar adil kita pakai hitungan saja. Kita menggunakan hitungan. Mulai dari berapa? 3 sampai 4 saja ya. 2 3 Berarti ada yang kelompok itu berapa? Coba yang kelompok 1 ya. Cadangan. Jadi yang hitungan yang 1 tadi itu masuk ke kelompok 1. Yang hitungannya 2 tadi masuk ke kelompok 2. Dan seterusnya. Silakan bentuk kelompok. Di sini kelompok 1. Dan di sini kelompok 2. Sini kelompok 3 ya. Di sini dan di sini kelompok 4. Di sini. Silakan kursinya boleh. Dicatain saja.
Sudah selesai semua kelompoknya, sudah masing-masing. Sudah, ibu akan membagikan nilai atau lembar kerja setiap ini. Dan nanti silakan kalian kerjakan. Kalian tulis dulu yang pertama di sini. Tulis nama kelompok. Ini kelompok kakak ya. Misalnya kelompok 1 yang atau kelompok 2 di sini. Terus misalnya di sini nama kelompoknya siapa? Yang pertama Rasti, kedua Yesus. Nah, selanjutnya silakan kalian kerjakan ini. KPD. Nanti ini ada bentuknya ya. Dan setiap kelompok harus membuat pertanyaan untuk kelompok yang akan maju. Paham? Ada satu pertanyaan. Silakan kerjakan. Jawabannya itu tulis di bagian ini. Namun, silakan baca dulu untuk pekerjaannya. Silakan dikerjakan. Silakan kerjakannya. Tulis nama kelompoknya dulu. Baca penulisnya dan kerjakan di sini. Ini ibu juga akan membagikan pengajarnya, materi yang sudah ibu jelaskan tadi. Materi yang sudah untuk pengajarnya yang sudah ibu jelaskan tadi. Silakan dikerjakan.
Waktu 10 menit lagi ya. Dan silakan kalian presentasikan di depan.
Tiongkok gerakan kedua. Tapi majunya urutan keempat. Yang selesai kan? Tidak apa-apa dikerjakan. Baru kelompok 4 yang sudah selesai. Sudah? Kelompok 3 sudah selesai. 3 kelompok 1 sama 2. Sudah? Kelompok 2 sudah. Kita tunggu kelompok 1 dulu ya. Ya. Sudah? Sudah 5. Oke, ada urusan minta speaking dulu. Cari pasangannya, ada 2 orang. Daud berarti sama itu aja, yang bias. Nanti atau Daud sama Freddy, yang bias sama Freddy. Daud sama Dika. Bertiga. Daud sama Dika, Bu. Kan ini Siska sama ya Siska sama Freddy. Kecuali yang di kelompoknya ganjil ya. Berarti Freddy sama yang bias. Daud bertiga sama Geza, Temi, Asri, Anggun sama Daud ya. Kita main. Jadi permainannya kalau ibu bilang clap, tepuk tangan. Sudah ada semua kan kawannya? Berhadapan, saling berhadapan. Berdiri. Ini meja sini. Tepuk
Waktunya sudah selesai dan sudah pengerjaan LKPD-nya. Silakan tadi sesuai dengan bumi. Yang bagian pertama, maju siapa tadi? Kelompok mana? Ya, silakan, Tensi. Dengan kelompoknya semua. Silakan presentasikan hasil dari diskusinya. Yang lain silakan mendengarkan. Dan juga kalau ada yang tidak terpahami atau ada yang tanyakan, silakan angkat tangan terlebih dahulu. Baru bertanya ke kelompok 4 ya. Silakan, kelompok 4. Perkenalkan kami dari kelompok 4 hasil kerja kelompok. Saya sendiri Yudhita Putri, saya Lutfi Widya, saya Siska. Gambar nomor 1, gambar gotong royong memindahkan gotong dapat dikaitkan dengan fungsi pokok Pancasila sebagai ideologi bangsa. Gambar nomor 2, gambar orang memberikan sedekah dapat dikaitkan dengan fungsi pokok Pancasila sebagai panduan hidup bangsa. Dalam catatan hidup bangsa, Indonesia memberi sedekah adalah bentuk nyata dari cara kemudian ingin mengutamakan kepedulian terhadap orang lain, membantu dan berbagi yang terlihat dalam praktik sedekah sebagai bentuk pengalaman tersebut. Gambar nomor 3, gambar makan bersama secara ramai dapat dikaitkan dengan fungsi pokok Pancasila sebagai ciri pribadi bangsa Indonesia. Makan bersama adalah salah satu ciri khas dari pribadi bangsa Indonesia. Ini menggambarkan sikap sosial budaya tinggi terhadap kehidupan dan tinggi terhadap serta budaya yang menjunjung tinggi kekeluargaan dan kebersamaan sebagai dari identitas bangsa. Ada pertanyaan? Silakan, ada yang bertanya dari kelompok lain. Kalau ada yang bertanya, silakan angkat tangan terlebih dahulu. Kelompok 1. Kami kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Apa tantangan yang dihadapi dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila di era modern? Tantangan yang dihadapi dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila di era modern yaitu 1. Pengaruh globalisasi, munculnya budaya asing dan gaya hidup yang berbeda sehingga mengancam nilai-nilai lokal termasuk Pancasila sehingga generasi muda terpengaruh dengan budaya. 2. Krisis moral dan etika, pemilihan nilai-nilai moral dalam masyarakat seperti korupsi dan ketidakadilan menghalangi Gimana kelompok 1 puas dengan jawabannya? Sekian Tepuk tangan untuk kakak. Selanjutnya ini bukan tiba tadi siapa? Kelompok mana? Kelompok 1. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Dengan saya
menyelesaikan tugas bersama, mencerminkan identitas unik bangsa Indonesia. 2. Gambar orang yang menggagalkan sedekah dapat dikaitkan dengan prinsip pokok Islam sebagai pendidikan bangsa. Memberikan sedekah juga terkaitan dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan sosial. Cita-cita ini mencakup upaya untuk menciptakan masyarakat yang saling mendukung dan berbagi, yang saling mendorong dalam menciptakan kesejahteraan bagian dari usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. 3. Gambar makan bersama secara ramai dapat dikaitkan dengan fungsi pokok Pancasila sebagai pendidik bangsa dan bersama. Penerapan dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengenalkan nilai-nilai kekeluargaan, persatuan yang bersama. Pancasila sebagai pedoman hidup diharapkan pentingnya yang tercermin dalam kegiatan bersama yang memperkuat kekeluargaan dan kebersamaan. Ada yang ditanyakan? Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Silahkan. Ada? Tidak ada. Udah, itu saja kelompok 2. Sekian Kelompok 1. Sekian dari kami. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Yang tertinggi urutan ketiga. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan kinerja kelompok kami. Di sini ada saya Alfa. Saya Sofia Sapa. Saya Christian. Silakan baca. Gambar selalu menjelaskan budaya dan keragaman bangsa. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk
nanti. Silakan. Ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasilnya. Di sini ada saya sendiri kakak. Saya Iwan Damara, saya Alisa, saya Rila, Saya Bias. Silakan. Ini diskusinya apa? Mana? Silakan dibacakan. Gambar nomor 1. Dalam pandangan dari bangsa Indonesia, gotong royong adalah cara hidup yang dihargai dan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan gotong royong, masyarakat bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik nyata. Gambaran yang kedua, memberikan sedekah adalah bagi dua bangsa Indonesia yang memiliki rasa empati dan kepedulian ini menunjukkan nilai-nilai yang ada dalam bangsa, yaitu kemurahan hati dan rasa tanggung jawab sosial. Gambaran ketiga, namun bersama secara damai menggabungkan ideologi Pancasila yang mengedepankan nilai-nilai sosial dan kebersamaan ideologi. Bangsa Indonesia menekankan pentingnya hubungan sosial yang harmonis, yang saling mendukung dan yang tercermin dalam kegiatan makan bersama yang memperbaiki ikatan sosial dan memperkuat rasa kebersamaan. Ada yang ditanyakan? Nah, sekarang kita simpulkan sama-sama nih materi kita yang sudah dijelaskan tadi dari awal apa terkait tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, ada yang bisa menyimpulkan materi kita. Kesimpulannya apa? Ada yang bisa ikut menyimpulkan? Coba lihat di pengajarnya. Pancasila tadi menempati kedudukan yang paling tinggi, yaitu sebagai apa tadi? Sumber dari segala sumber hukum. Dan Pancasila juga berasal dari dua kata Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima, dan sila itu artinya apa? Dasar atau asas. Nah, Pancasila juga memiliki fungsi umum dan juga fungsi pokok. Fungsi umumnya ada 4 tadi. Apa? Yang pertama, Pancasila sebagai sumber utama. Yang kedua, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang ketiga, Pancasila sebagai bahasa Indonesia. Dan yang keempat, Pancasila sebagai pedoman hidup. Nah, sedangkan fungsi pokoknya yang A, apa fungsi pokoknya? Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi bangsa. ya. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan ya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai dari dua bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila
bagaimana perasaan kalian selama kegiatan pembelajaran ini berlangsung? Senang. Apakah ada hambatan? Tidak. Apa yang kalian pahami dari materi pembelajaran hari ini? Tentang Makna Pancasila. tentang Pancasila. Kedudukan Pancasila tadi sebagai apa? Sebagai sumber dari segala sumber. Nah, tidak, apakah ada kesulitan selama kegiatan pembelajaran berlangsung? Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan soal evaluasi atau postesnya. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5-10 menit. Silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai, langsung kumpulkan di meja Ibu. Namanya jangan lupa ditulis. Silakan kasih waktu 5-10 menit. Ya. Kalau sudah selesai, langsung kumpulkan di meja Ibu.
Sudah selesai semua? Ya. Putri. Sudah selesai semua? Ya. Jadi materi kita itu yaitu masuk ke bagian D ya, makna Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup. Itu materi kita pada minggu depan. Jadi kegiatan pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya, silakan terdiri semuanya. Berdoa selesai. Beri salam. Terima kasih Bu Guru.